Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat AP Channel? Malam hari ini saya kedatangan rice cooker gampang basi. Itu teman-teman masalahnya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe teman-teman, like and comment agar channel kita nih terus berlanjut. Oke, tidak panjang lebar sahabat ngoprek, mari kita oprek rice cooker ini. Oke, ya jadi begini teman-teman, saya bahas sedikit dulu ya soal rice cooker ini. Biasanya penyakit rice cooker ini, keluhannya maksudnya, biasanya nasi basi, terus kering, terus mati total. Itu biasanya penyakitnya di situ teman-teman, kendalanya. Nah, untuk keluhan nasi sering basi itu biasanya disebabkan oleh penghangatnya teman-teman. Jadi si rice cooker ini ada dua elemen penghangat. Dari yang satu di atas ditutup sini teman-teman ya. Nah, ditutup sini nih ada penghangat teman-teman. Nah, yang kedua ada di bodi sini teman-teman, dia melingkar begini nih si penghangatnya itu. Nah, kalau salah satu aja dia mati, otomatis dia nggak bisa mengeringkan uap nasi, uap yang keluar dari nasi yang panas itu teman-teman. Misalnya ini ada nasi panas nih, keluar uap kan dia karena panas, nanti dia nempel di sini. Nah, karena ini nggak bisa mengeringkan air uap itu, otomatis si air netes lagi ke nasi dan si nasi akan menjadi cepat basi teman-teman. Sama seperti yang samping juga, nanti dia berkeringat di sini. Nah, nanti si airnya itu meleleh ke nasi, makanya cepat basi itu teman-teman. Nah, kalau untuk mati total biasanya dia dari pius teman-teman. Oke, kalau begitu sekarang kita bongkar aja teman-teman, biar kita tahu. Saya tunjukin satu persatu bagian-bagiannya yang bisa kita cek ya. Oke, oleh karena itu sekarang kita bongkar saja teman-teman ya. Di sini ada 3 baut. Untuk pertama saya membongkar kepalanya dulu teman-teman. Ini penutupnya dulu. Di sini di penutup ini ada satu elemen penghangat ya. Di sini ada 2 atau 3 baut teman-teman. Kita buka dulu. Nah, di sini kebetulan ada 2 teman-teman bautnya. Kita buka dulu. Nah, satu lagi di sini teman-teman, di engselnya. Kita buka dulu. Oke, ini udah kebuka semua. Nah, kebetulan ini bawahnya udah saya buka teman-teman ya. Jadi tinggal buka yang atas, habis itu nanti kita bahas yang bagian bawah. Nah, teman-teman, seperti inilah penampakannya. Ini adalah elemen penghangat bagian atas teman-teman. Jadi uap nasi yang menempel di bagian atas, bagian sini, bagian atas ini dikeringkan oleh elemen sini teman-teman. Nah, kalau otomatis kalau misalnya kering, si air embun tidak kembali lagi ke nasi, tidak jatuh ke nasi. Nah, nasi jadi aman, tidak cepat basi. Nah, oleh karena itu keluhan yang pertama basi itu bisa disebabkan dari elemen sini teman-teman. Elemen sininya sudah rusak atau ada kabel yang putus. Biasanya di engsel sini
kejepit, bisa juga teman-teman, kejepit lalu putus, teman-teman, biasa lah. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada yang putus ya teman-teman. Kita coba buka sini nih, ini solatip, ini namanya solatip aluminium. Kita buka, tuh betul teman-teman, ternyata ada yang putus. Ini nih elemennya sudah rusak teman-teman, ini teman-teman, elemennya sudah putus. Harusnya ini menyambung teman-teman ke sini. Ini kalau kita perbaikin pun tidak akan bagus ya teman-teman. Jadi solusinya paling kita ganti saja elemennya. Harganya pun murah ini teman-teman, nggak sampai 2 juta teman-teman ya, nggak sampai jual rumah. Teman-teman bisa beli di tempat di toko alat-alat teman-teman ya. Nih, toko alat-alat elektronik biasanya begini. Atau beli di online shop juga ada teman-teman, banyak beginian di online shop, harganya murah-murah. Online shop itu lebih murah, cuman ya teman-teman harus nunggu dulu berapa hari baru sampai. Nah ini penyakitnya udah ketemu teman-teman, cuman saya belum bisa ganti karena spare partnya belum beli, saya belum ada spare partnya. Yang penting kita ketahuan dulu penyakitnya ini, besok saya mau belikan elemennya, baru saya pasang lagi gitu. Jadi pembuktiannya nanti saya buatkan video lagi. Nah sekarang saya mau jelasin bagian yang bawah teman-teman. Oke, ini sekarang saya udah buka bagian bawahnya. Nah, ini bagian bawahnya teman-teman. Waduh, Mang Panji lihat rice cookernya, ada apa aja ini. Waduh, harta karun Mang Panji. Jadi ini rice cooker punya Mang Panji teman-teman ya. Istrinya mengeluh, nasinya cepet basi katanya, Pak saya minta yang baru. Mang Panji nggak mau ganti yang baru ya kan. Biasalah Mang Panji kan triknya banyak gitu. Dia speak sama istrinya, beras masih mahal katanya beras masih mahal, daripada beli rice cooker baru mendingan buat beli beras mah katanya. Waduh, padahal mah dia buat teman-teman, nggak usah dibahas teman-teman, biar aja. Ya, oke, kembali lagi teman-teman, kita saya mau jelaskan nih bagian-bagian rice cooker di bagian bawah nih. Jadi di sini ada elemen untuk memasak ya, ini elemennya nih. Elemennya ini 2 nih. Gitu. Jadi ini langsung dari kabel PLN, sini langsung kabel PLN juga nih. Nah, untuk pengeringnya penghangat bagian samping ini ada di sini teman-teman. Dia melingkar di sini nih tuh. Kelihatan Bang Panji? nggak kelihatan tuh. Waduh, kelihatan Pak. Nah ini nih ada nih. Aduh, nah, ini nih. Di sini ada melingkar, selingkaran ini nempel di bodi sini nih. gelap Pak. Gelap ya? Iya. Coba di itu dikebawain aja biar kelihatan. Nah gitu teman-teman. Sekarang kelihatan teman-teman tuh. Iya tuh, iya kelihatan tuh. Nah, ini bagian penghangat samping teman-teman. Ini juga bisa rusak teman-teman. Kalau misalnya nanti putus, bisa ganti juga. Nah ini sambungannya ke sini teman-teman. Dia nyambungnya ke termostat. Nah di sini ada termostat, namanya termostat teman-teman. Jadi dari listrik PLN. Coba mana Pak termostatnya? Termostatnya gelap kan Bang Panji? Enggak. Kelihatan nggak nih? Ini tidurin aja. Warnanya hitam nih. Tuh termostatnya warnanya hitam. Ada juga yang termostatnya warnanya kayak silver gitu. Ini kebetulan yang hitam punya nih Bang Panji nih. Termostatnya ini nih. Kelihatan Bang Panji? Kelihatan. Nah, sip. Jadi sistemnya itu dari listrik PLN ke termostat, dari termostat lalu ke penghangat atas, penghangat samping gitu. Nah prosesnya memasak di sini teman-teman, ini ada seperti saklar teman-teman. Jadi kalau misalnya mau memasak kan saklar dipencet ke bawah tuh. Nah otomatis si arus listrik yang ke penghangat, yang ke termostat itu mati teman-teman. Jadi si penghangat tidak berfungsi karena posisi lagi proses memasak. Yang berfungsi yang ini teman-teman. Nah
elemen cook namanya, elemen untuk memasak ya, yang berfungsi ini. Nah setelah nasi matang, dia posisinya akan kembali lagi ke atas. Nah di sini tuas akan menekan tombol. Di sini ada tombol memindahkan arus listrik yang tadinya ke ke elemen cook berpindah ke termostat. Nah dari termostat lalu ke penghangat itu teman-teman. Jadi gantian teman-teman. Nah, setelah memasak selesai, yang listrik untuk memasak diputus, dipindahkan ke penghangat teman-teman. Gitu. Teorinya seperti itu teman-teman, teori mudahnya. Nah kalau misalnya mati total teman-teman, gimana bang kalau misalnya mati total? Oke, sekarang saya mau kasih tahu kalau mati total. Nah ini jalur PLN, jalur listrik dari PLN. Nih kabelnya 2 ini ya teman-teman, lihat kan, ini kabel 2 dari sini. Nah, saya copot dulu sebentar. Nah ini teman-teman, nah, ini kabel dari listrik PLN, ada 2, warna biru sama warna coklat. Nah ini salah satunya teman-teman, sebelum sampai ke penghangat ke elemen masak, dia disalurkan dulu ke yang namanya fuse teman-teman. Nih ini namanya fuse teman-teman, dari fuse baru ke elemen gitu. Fungsinya fuse untuk apa? Fungsinya fuse itu untuk memutus tegangan agar tidak konslet ketika ada kerusakan, terus overheat, dia akan putus secara otomatis. Semacam sikring ya Pak ya? Nah semacam sikring, betul Mang Panji. Itulah fungsinya punya teman jenius teman-teman. Mang Panji ini sebetulnya jenius, lebih jenius dari saya, makanya namanya Panji Gemilang. Kasus Iya, dia dulu itu pernah mondok teman-teman, lama dia pernah mondok di Al Jamiun. Pondok pesantren Al Jamiun dia, makanya namanya Panji Gemilang itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Biasa nggak capruk dulu teman-teman, kemana baik. Ini Mang Panji sih gara-garanya itu Mang Panji nih. Nah ini kabel-kabel yang menuju ke elemen penghangat nih teman-teman. Nah ini nih, ini yang biru ini ke penghangat samping teman-teman. Ini kabelnya dari penghangat samping lah lari ke termostat yang sini, dari termostat baru ke listrik ke sini. Sama yang ke atas pun begitu teman-teman, dari dari listrik ke termostat baru ke penghangat atas ya. Oke, sebetulnya mudah teman-teman ya, kalau teman-teman mau mempelajari, teman-teman tinggal ikutin saja apa yang saya ajarkan. Saya juga tadinya tidak bisa teman-teman, yang penting kita mau belajar, kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui, cuman sedikit berbagi pengalaman teman-teman. Mungkin di luar sana ada yang lebih pintar, yang lebih paham soal masalah kelistrikan, untuk untuk lebih detailnya ya. Setidaknya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Barangkali nanti ada keluhan atau kasus seperti ini dengan rice cooker teman-teman di rumah. Nanti istrinya ngeluh nih, Pak nih rice cooker saya mati total nih, nggak bisa dinyalain sama sekali, saya jadi nggak bisa masak nasi nih Pak. Nah itu kan repot teman-teman, repotnya kita mau beli lagi, sayang teman-teman, uangnya mungkin buat beli beras ya, tarik menarik buat beli beras, buat beli rice cooker, buat beli beras, buat beli rice cooker, bingung. Nah daripada bingung, mendingan bongkar dulu teman-teman, sebelum beli yang baru. Kita bongkar dulu, kita lihat permasalahannya apa, barangkali bisa dibetulkan, bisa diperbaiki. Nah lebih baik teman-teman perbaiki dulu. Sekarang
spare partnya ini dijual pretelan banyak teman-teman di online shop ya, harganya pun murah-murah lah ya. Di online shop itu kan apa sih yang nggak dijual, semuanya ada itu di online shop, komplit teman-teman. Jadi daripada beli yang baru, kalau masih bisa diperbaiki kenapa tidak gitu. Apalagi sekarang kan zaman sulit teman-teman. Ya tapi boleh juga teman-teman kalau misalnya uangnya banyak, terus saya mau males sih ngoprek-ngoprek kayak begitu, pengen beli baru, boleh, tidak apa-apa teman-teman. Itu mah semua kembali lagi kepada teman-teman. Kalau saya orangnya senang ngoprek teman-teman, itu jadi ada kepuasan tersendiri. Nah, kalau misalnya berhasil kita ngoprek, waduh rasanya senang sekali teman-teman. Bukan karena saya pinter, bukan karena saya ahli, tapi karena saya punya keinginan apa, keinginan bisa, apapun saya ingin bisa itu. Kalau kita punya keinginan, kita jalankan, insya Allah pasti bisa teman-teman. Tidak ada yang nggak mungkin semuanya di dunia ini teman-teman. Oke, oke lah kalau gitu teman-teman, semuanya saya udah sampaikan mengenai rice cooker ini. Nanti pembuktiannya teman-teman saya bikin video lagi teman-teman ya, jangan lupa tonton lagi videonya, oke? Biar teman-teman tahu buktinya benar apa tidak, apa kata saya nih, hasil ngoprek AP channel ini berhasil atau tidak. AP channel ini sebenarnya pengen membuktikan apa yang dioprek oleh kita ini berhasil atau tidak. Nah sebenarnya itu tujuan kita ini, selain ingin memberikan ilmu pengalaman yang pernah saya dapat. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, Ari Dudung dan Panji Gemilang, salam ngoprek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.